Kota Manchester di Inggris kedatangan talenta luar biasa lagi dari negeri Skandinavia. Orang itu adalah Rasmus Winter Højlund, pemain muda Denmark yang merapat ke Manchester United. Setan Merah menebusnya dengan harga yang sangat fantastis, yakni 1 triliun rupiah lebih. Hadirnya Rasmus Højlund ke Manchester United suka tidak suka akan melahirkan sensasi baru di Liga Primer Inggris, terutama dalam rivalitas di kota Manchester. Semua orang tahu, di kubu rival, Manchester City sudah lebih dulu merekrut pemain Skandinavia, Erling Haaland. Buah hati Alf Inge itu bahkan sudah memberikan treble winner untuk Manchester City. Jadi, bagaimana Højlund dan Haaland akan menumbuhkan rivalitas dengan nuansa baru di kota Manchester? Mungkinkah Rasmus Højlund bisa mengungguli Erling Haaland di musim depan? Seperti yang sudah disebutkan tadi, Manchester United mendatangkan Højlund dengan mahar lebih dari 1 triliun rupiah. Tentu saja tidak sembarangan United memilih Højlund. Sebab dari sekian nama yang dimau Erik ten Hag, hanya pemuda Denmark itulah yang tersedia. Manchester United sulit untuk mendatangkan pemain macam Harry Kane, Victor Osimhen, sampai Gonzalo Ramos. Alasannya jelas karena tim-tim yang memiliki pemain tadi membandrol harga yang sangat tinggi. Lagi pula Højlund memang sosok yang dimau Erik ten Hag. Ex-manajer Ajax itu membutuhkan sosok striker murni atau dalam bahasa taktiknya penyerang nomor 9 yang mana tugasnya adalah memburu gol. Ten Hag sudah mendapatkan Andre Onana, kiper dengan kualitas distribusi bola yang baik. Maka ia juga tidak ingin melepas begitu saja si Højlund ini. Untungnya klub mau memenuhi keinginan Ten Hag dan Højlund pun akhirnya merapat ke Old Trafford. Ia akan menjadi penyerang nomor 9 yang diidam-idamkan MU selama ini. Kehadiran Rasmus Højlund benar-benar akan membuat derby Manchester semakin menarik. Persetan, jika kamu menganggap pertandingan antara Manchester United versus Manchester City sudah tidak seimbang lagi. Toh, jika kita berkaca dari musim lalu, sejatinya Manchester United di tangan Ten Hag masih bisa mengalahkan City di Old Trafford pada Januari 2023 lalu. Kembali lagi soal Højlund, kedatangannya menambah bara persaingan lini depan antara dua tim Manchester. Kini di derby Manchester kita akan kembali menyaksikan dua penyerang bertipe nomor 9 berhadap-hadapan. Manchester United dengan Rasmus Højlund, sedangkan The Citizens masih dengan Erling Haaland-nya. Ini adalah fenomena yang cukup langka, jarang-jarang kita melihat dua tim Manchester sama-sama memiliki dua penyerang tengah. Di 2 atau 3 musim terakhir saja, hanya salah satu dari mereka yang memiliki penyerang murni nomor 9. Manchester United misalnya. Setan Merah sejauh ini hanya mengandalkan Marcus Rashford sampai Cristiano Ronaldo untuk ditempatkan di posisi penyerang tengah. Padahal, penyerang tengah bukanlah posisi terbaik Rashford maupun CR7. Di sisi lain, setelah tidak lagi diperkuat Sergio Aguero dan Edin Dzeko, City tak sering memakai sosok striker murni. Gabriel Jesus itu pun jarang-jarang dipakai. Persaingan dua penyerang tengah di derby Manchester lebih sering terjadi ketika Sir Alex Ferguson masih melatih Manchester United. Dulu, United punya penyerang tengah seperti Robin van Persie, Danny Welbeck sampai Dimitar Berbatov. Di sisi Manchester City, mereka punya penyerang tengah seperti Carlos Tevez yang juga pernah berseragam MU, Sergio Aguero, Edin Dzeko, sampai Mario Balotelli. Kini darah persaingan penyerang tengah itu mengalir pada Rasmus Højlund dan Erling Haaland. Kedua pemain ini juga sama-sama masih cukup muda. Hanya saja Haaland lebih tua dari Højlund 3 tahun. Namun soal gaya bermain, keduanya memiliki banyak kesamaan. Selain sama-sama pengguna kaki kidal, baik Højlund maupun Haaland adalah tipikal striker yang bisa beroperasi di sepertiga akhir dan sering di dalam kotak penalti. Kedua striker juga tegas dan berani dalam berduel, terutama dalam duel-duel di udara. Tidak hanya itu, kemampuan reading the game keduanya juga sangat apik. Di samping penempatan posisi yang cerdas, keduanya punya akselerasi yang luar biasa. Cepat, tangkas, dan terengginas ketika berada di dalam kotak penalti. Namun perkara penyelesaian akhir, Haaland lebih klinis ketimbang Højlund yang belum terbukti.
Hal itu sudah terbukti musim lalu dengan menjadi top skor Premier League. Akan tetapi Manchester United tidak perlu berkecil hati. Di tim nasional, Højlund telah memberi bukti bahwa ia striker yang sangat berbahaya. Højlund telah mengungguli para pendahulunya dengan mencetak 5 gol setelah memainkan 4 laga bersama timnas Denmark. Højlund melebihi para legenda Denmark seperti Michael Laudrup, Niklas Bentner, Preben Elkjær, sampai Jon Dahl Tomasson. Selain itu, Højlund juga lebih sering turun ke belakang daripada Erling Haaland. Tentu saja ini bisa menguntungkan Manchester United. Nah, soal statistik, Højlund yang disebut-sebut sebagai Haaland baru ternyata memang masih kalah jauh dengan Haaland yang asli. Pemain Norwegia itu setidaknya sudah mencetak 90 gol sebelum berseragam Manchester City. Sedangkan ketika masih memperkuat Sturm Graz dan Atalanta, Højlund baru mencetak 18 gol saja. Mengutip data The Analyst, pemain Denmark itu juga tidak cukup sering melepaskan tembakan. Di Sturm Graz dan Atalanta, Højlund rata-rata melepas 2,4 tembakan per laga. Sementara Haaland mengutip F-Brev, selama berseragam Dortmund dan RB Salzburg, melahirkan rata-rata 3,34 tembakan per 90 menit. Statistik dalam mencetak gol dan menerbitkan ancaman di kubu lawan, Højlund memang kalah dari Haaland. Apalagi di Atalanta, sebetulnya Højlund hanyalah pelapis dari striker Dufan Zapata. Sementara Haaland di 2 klub sebelumnya juga sudah menjadi striker andalan. Namun, sekali lagi, MU tak perlu khawatir. Højlund lebih sering terlibat dalam fase build-up ketimbang Haaland. Jika Haaland lebih sering menerima bola di sekitar titik 12 pas, Højlund nyaman menerima bola di area yang lebih dalam. Maka dari itu, Højlund lebih sering melakukan giringan daripada Haaland. Dikutip data dari F-Brev, Højlund sering membawa bola ke area pertahanan lawan, angkanya 1,96 per 90 menit. Haaland juga melakukan hal serupa, tapi angkanya sangat rendah, yakni 1,1 per 90 menit. Højlund juga unggul dari segi take-ons atau usaha seorang pemain menggiring bola melewati lawan. Masih dari data yang sama, Højlund melakukan rata-rata 1,37 take-ons sukses per laga, sedangkan Haaland 0,57 take-ons sukses per 90 menit. Jadi kedua penyerang ini memang punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Namun khusus untuk Rasmus Højlund, Manchester United perlu bersabar. Walau bagaimana, bintang timnas Denmark itu masih anak bawang di Liga Primer Inggris. Well, football lovers, siap nggak nih menyaksikan duel 2 penyerang tengah ini di Derby Manchester?